Jadi sin 300 itu bisa berubah jadi sin 60, cuman karena dia di kuadran 4 tandanya dia negatif. Dan tan 330 dia bisa berubah jadi tan 30 derajat, kuadran 4 tan juga negatif. Sekan 420 derajat. 420 derajat itu bisa berubah menjadi, kita kurangkan dengan 360 dulu ya, karena dia rotasinya kan 2 kali. Dia bisa jadi sekan 420 kurangi 360 yaitu sekan 60 derajat. Sekan 60 derajat. Karena dia 60 dia ada di kuadran 1. Berarti sifatnya adalah dia positif. Lanjutkan cot tangan. Cot tangan 135 derajat. Kita menggunakan 180, berarti dia bisa jadi cot tangan 45 derajat. Dan dia negatif karena dia ada di kuadran 2. Lanjut cos 220. Bentar, ini saya kurung dulu biar nggak bingung. Cos 210 menggunakan 180 jadi cos 30 derajat. Dan dia negatif juga. Terus apa ini namanya? Kosek lagi. Kosekan 300 derajat bisa berubah jadi kosekan 60 derajat. Dia sifatnya min karena di kuadran 4. Ini min semua ya. Jadi min semua kecuali sekan. Jadi nanti pecahannya itu akan menjadi min sin 60 derajat min tan 30 derajat yang sekan jadi sekan 60 derajat. Terus min cot tangan 245 derajat min kosekan min cos dulu ya, min cos 30 derajat dan min kosekan 60 derajat. Oke. Di sini perlu diketahui bahwa dalam penerapannya dalam penerapannya cos 30 dan sin 60 itu sama. Kalau kita coret dia jadi 1. Langsung kita masukkan nilai tan 30 itu nanti seperakar 3 min seperakar 3. Sek 60 itu nilainya sekan kan kebalikan dari cos. Kalau cos 60 itu nilainya dia adalah setengah, berarti sekan 60 dia nilainya adalah 2. Ini min cot tangan 45. Tangan 45 itu nilainya adalah 1, cot tangan juga 1. Dan yang ini kosekan 60 dia kebalikan dari sin 60 setengah akar 3 berarti 2 akar 3. 2 per akar 3, sorry. Ini kalau kita jadi min 2 per akar 3 per min 2 per akar 3. Kita coret langsung. Oh, ini min ya, sorry. Ini min. Berarti min 2 per min akar 3 berarti akar 3 aja ya. Berarti coret langsung hasilnya adalah min 1. Lanjut nomor 18. Min sin 270 derajat plus sin 80 derajat tan 45 derajat. Oke. Ini kalau dia sudutnya negatif itu berarti kan dia berputarnya kebalik. Karena kalau yang benar kan berputarnya ke kiri, beda arah dengan jarum jam. Kalau ini sama dengan jarum jam, berarti dia otomatis kayak gini. Dia min 270 derajat.
ini bakalan sama kayak 90 derajat. Berarti ini sama kayak sin 90 derajat ditambah sin 180 derajat ditambah tan 720. Dia muter 2 kali. Dia ke sini 1, sini 2. Berarti sama kayak tan 360 atau tan 0 juga bisa. 0 derajat. Sifatnya, oke, sin 90 derajat. Sin 90 derajat. Karena dia depan dan itu dibagi dengan 0, berarti dia nggak bisa. Sorry, sin 90 derajat itu 0. Kalau dia sin 0 derajat itu baru hasilnya tidak terhingga atau tak terdefinisi. Sin 180 derajat. Nilai dari sin 180 derajat sama juga 0, dan tan 0 derajat. Tan 0 derajat dia nilainya juga 0 atau tak terdefinisi. Oke, berarti jawabannya 0. Oh, sebentar. Maaf saya ralat. Tadi sin 90 derajat itu dia bukan bernilai 0, tapi dia bernilai 1. Karena dia kan depan, dan depan ini sama-sama 1. Oke, berarti dia adalah 1. Lanjut soal nomor 19. Jika sekan T adalah segitu, dan T di antara 3/2 pi dan 2 pi, tentukan nilai berikut. Oke, di sini pi itu mewakili pi radian, di mana 1 pi radian itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi 3/2 adalah 270 derajat. T-nya adalah di kuadran 4, 360 derajat. Karena T di kuadran 4, nilai sekan dan cos itu selalu positif. Jadi kalau kita gambarkan sekan depan miring per samping. Jadi dari nilai sampingnya adalah 13. Dan ini nilainya 5. Nah, ini baru nilainya adalah min 12. Berarti sinnya yang negatif, dia sinnya kan dapat dari depan per miring. Berarti sinnya itu nanti min 12 per 13. Cosnya adalah 5 per 13. Kalau kita masukkan ke rumus yang ini tadi, berarti nanti min 24 per 13 min 15 per 13 per 4 kali 12 tadi 48 per 13 min 945 per 13. Oke, ini kita jumlah jadi ini 9, ini 39, min 39 per 13 per min 93 per 13. Kita coret 13-nya. 39 dan 93 sama-sama bagi 3, jadi 13 dan berapa ini, 31. Karena ini sama-sama min, jadi bisa dicoret langsung. 13 dan 31. Lanjut nomor 20, jika tan X sama dengan setengah X sudut lancip, maka sin 2X dan seterusnya adalah X sudut lancip, berarti X di antara 0 sampai 90 derajat. Karena kalau kita gambar segitiganya, berarti karena dia setengah, depan per miring setengah, berarti ini 1, ini 2. Kita bisa pakai Pythagoras, dapat nanti nilai ini adalah akar 5. Sin X, sinnya nanti adalah, ini kan X-nya, sinnya adalah depan per samping. Berarti depan per miring, adalah 1 per akar 5. Atau kalau disederhanakan sama-sama kali akar 5,
dirasionalkan, maaf. Jadi 1/5 akar 5. Cosnya ini dari sin, cosnya adalah samping per miring, berarti 2 per akar 5. Kalau sederhanakan juga kali akar 5 per akar 5, jadi 2/5 akar 5. Ini 2 sin X. 2 sin X itu berarti 2/5 akar 5. Ditambah sin X plus pi per 2. Pi per 2. Pi tadi kan 180 derajat. Berarti pi per 2 adalah 90 derajat. X plus 90 derajat. Oke. Maaf. Oke. Kalau ingat, kalau pakai 90 derajat ini sifatnya berubah ya. Jadi kalau misal X plus 90 derajat, sin X plus 90 derajat, dia bisa berubah jadi cos X plus cos X saja, sorry. Tapi dia negatif karena dia ada di kuadran 2. Cos negatif. Berarti dia berubah jadi min cos X tadi adalah 2/5 akar 5. Dan ini cos 180 derajat min X. 180 derajat min X. Kalau pakai 180 derajat dia tetap. Berarti nanti jadi cos X. Jadi 2/5 akar 5. Berarti karena ini habis, jawabannya adalah 2/5 akar 5 atau 2 akar 5/5. Lanjut ke soal nomor 21. Koordinat kartesius dari titik koordinat kutub ini berikut adalah, oke, ini baru ya. Jadi koordinat kutub ini kita ditunjukkan sudutnya. Dia 330 derajat, berarti di sini. Dan nilai radiusnya adalah 20 derajat. Kalau kita mengubah koordinat kutub ke kartesius, itu tinggal menggunakan nilai X-nya adalah R dikalikan dengan cos dari sudutnya itu sendiri. Dan nilai Y-nya adalah R dikalikan dengan sin sudut itu sendiri. Kita lanjutkan. Cos dari 330 derajat, dia bersifat positif, sama dengan cos 30 derajat, berarti ini R-nya adalah 20 dikalikan cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu sendiri adalah cos 30 derajat setengah akar 3. Kalau kita kalikan 20 kali setengah akar 3 berarti 20 akar 3. Oke, maaf gak kelihatan. Dan untuk yang Y-nya 20 kalikan sin A sin 360 derajat. Dia bersifat negatif, jadi sin 30 atau setengah. 20 kali min setengah berarti min 10. Ini 10 akar 3. Jadinya jawabannya adalah 10 akar 3 per min 10. Dan min 10, sorry. Oke, untuk soal nomor 22 ini kebalikannya dari tadi. Kalau tadi kutub ke koordinat kartesius, ini kartesius ke kutub. Jadi untuk mencari koordinat kutub sendiri cukup gampang. Sudutnya itu kita bisa dapat dari tan ini, tan dari sudutnya. Itu nanti kan akan bernilai depan per miring, samping per depan. Jadi Y per X. Dimana di sini Y-nya adalah min 1 dan X-nya adalah min akar 3. Jadi kita dapat 1/3 atau 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Ini merupakan tan 30 derajat. Berarti sudutnya adalah 30 derajat. Tapi dia ada di koordinat di kuadran mana?
kita perlu lihat tanda dari X dan Y-nya ini. Karena X-nya negatif dan Y-nya negatif, berarti dia ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 1 dia 30 derajat, kuadran 2 90 plus 30, berarti 120 derajat. Di kuadran 3 dia 180 plus 30, berarti 210 derajat. Berarti sama dengan tan 210 derajat. Selanjutnya cari nilai R. Cari nilai R ini cukup gampang. Ingat rumus segitiga. Kalau kita tahu depan dan sampingnya ini berapa, tinggal kita kuadratkan aja. Berarti nanti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadratnya ini kan nanti 3, Y kuadratnya nanti 1, berarti akar 4 atau 2. Jadi jawabannya adalah 2,210 derajat. Di sini ada bacaan. Mungkin bisa dilihat bacaannya terlebih dahulu. Saya langsung skip aja ya. Berdasarkan bacaan, percobaan yang dilakukan Adi itu, karena dia pertama mengukur 14 derajat, terus dia stop, dia ngeliat tepat berada di atasnya. Dan dia lanjut lagi sampai bayangan tiang bendera terakhir adalah 16 derajat. Berarti yang sesuai ilustrasinya adalah ilustrasi C. Dia 14 derajat, berhenti 2 meter lagi. Oke, lanjut soal nomor 24. Percobaan kedua dilakukan oleh Benny. Benny mempunyai tinggi 180 derajat, berdiri tepat tiang bendera, berjalan timur, berhenti dengan menggunakan klinometer, sudut elevasi 45 derajat. Oke, tentukan pernyataan yang benar. Jarak Benny dan tiang bendera segini, Benny dan tiang bendera segitu, tiang tinggi bendera segitu, dan jarak Adi dan Benny yaitu 26, jarak Adi dan Benny yaitu 24. Di sini saya gambarkan ilustrasi untuk nomor 24 terlebih dahulu. Nah, saya jawab untuk nomor 24 dulu ya. Jadi nomor 24 ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan tiang bendera di sini. Dan di Benny ke timur. Dari barat sini, timur sini. Benny ke timur. Dia di sini. Terus dia mengamati tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. 45 derajat. Tingginya Benny adalah 160 derajat. Sementara lanjutan dari yang Adi tadi, kalau yang Adi tadi kan kayak gini. Dia mengamati dari tingginya dia 150 cm, di sini 2 meter, di sini 14 meter. Iya benar, 14 meter. Di sini kita terlebih dahulu perlu mencari tinggi bendera, tinggi tiang bendera, pakai yang kita ketahui dari Adi. Dimana Adi ini kan, ingat ya rumus perbandingan segitiga. Jadi kalau segitiga yang memiliki sudut yang sama, di sini kan segitiga ini, yang kecil ini, dengan segitiga yang besar ini, dengan yang bendera, sudutnya sama. Jadi kalau kita bandingkan nanti, saya lanjutkan dengan cepat karena kendala memori tadi. Oke. Menggunakan perbandingan ini 2 meter banding 150 cm itu 1,5 meter. Berarti nanti bakalan sama kayak 14 tambah 2 meter. Ini yang panjang ini. Dan panjang tiang bendera. Tiang bendera kita misalkan panjangnya adalah T. Maka ini nanti kita kali silang 2T sama dengan 1,5 kali 14 itu 21 dan kali 2 itu 3. Berarti nanti 2T sama dengan 24 dan tinggi tiang bendera adalah 12. Selanjutnya kita cari jarak Benny dan tiang bendera. Tinggi tiang bendera itu adalah 12. Tinggi Benny adalah 160 cm. Berarti terus 111, 100. Oke, berarti 10,4 meter yang dilihat. Karena dia melihat dengan sudut elevasi 45, berarti sudut yang di sini juga 45. Karena ini kan siku-siku. Berarti karena 45, ini juga sama. Jarak Benny dan yang bendera adalah 10,4 meter. Kenapa sama? 3 siku-siku saki.
Kalau dia sudutnya 45 dan ini siku-siku, berarti sudut garis yang ini sama dengan garis yang ini. Adi dan Benny adalah 10,4 ditambahkan 16, berarti adalah 20. Oh sorry, Adi kan di sini, berarti 24,4 meter. Oke, berarti yang benar adalah pernyataan ini. Pernyataan tinggi tiang bendera adalah bukan sih, ini yang benar 12. Berarti pernyataan ini dan ini. Kita lanjutkan lagi ke nomor 25. Seorang tukang bangunan berada pada arah gedung E. Sekitar 40 meter dari gedung E terdapat gedung B. Tempat tukang bangunan tersebut. Kalau puncak gedung B terlihat dengan sudut elevasi 45. Dasar gedung B terlihat dengan sudut depresi 30 derajat. Diketahui jika sin 30 derajat segini, cos segini, tan segini, berapakah tinggi gedung B? Kita gambarkan ilustrasi nomor 25 dulu. Tukang bangunan berada di atap gedung E. Dan di sini ada gedung B. Gedung E terlalu tinggi ya, mungkin gedung E nggak sampai setinggi ini, tapi dia cuma sampai segini aja. Dia melihat ke atas, ke puncak gedung B, dengan sudut elevasi 45 derajat. Dan ke bawah, ke dasar gedung B, dengan sudut depresi 37 derajat. Kita bergaris di sini. Disuruh tentukan tinggi gedung B, di mana panjangnya ini adalah 40 meter. Nah, di sini menggunakan 45 derajat ini kita bisa tahu bahwa karena ini siku-siku juga ya, dia melihat lurus, dan yang ke atas ini berarti juga 45 derajat. Sama kayak tadi, berarti panjangnya yang ini juga 40 meter. Lanjut, kita menggunakan yang 37 derajat. Kita tahu panjangnya ini 40 meter, tapi kita nggak tahu ini berapa. Kita bisa pakai nilai tan 37 derajat, yaitu tan per samping, yaitu tadi nilai tannya diketahui 0,5, depan per samping dan 0,75, berarti ini times A per 40 sama dengan 0,75 itu 34 ya. Ini bisa langsung tahu dong bahwa A-nya adalah 30. Berarti tinggi gedung B adalah 40 tambah 30, yaitu 70 meter. Oke, mungkin sekian pembahasan yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat belajar teman-teman.